Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa syukur yang tidak terhingga pada kesempatan di subuh hari ini. Allah telah mengkaruniakan kita satu kesempatan emas untuk bisa menghirup udara segar, untuk bisa menikmati ribuan bahkan jutaan nikmat yang tidak terhitung yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Mata kita sudah terbuka kembali ketika jam 4 atau jam 3. Mulut kita bisa bergerak, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak. Bahkan Bapak Ibu sekalian, cuma bukan bergerak tapi bisa berjalan sampai di masjid yang kita cintai ini. Inilah satu karunia Allah, satu pemberian Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya, dan kita respon dengan rasa syukur dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan, dan kita lanjutkan dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pada subuh hari ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bukan ustadz, saya orang biasa seperti bapak-bapak dan ibu sekalian. Namun barangkali pada kesempatan di subuh hari ini lebih tepatnya adalah saling sharing, saling berbagi, karena yang duduk di sini adalah hamba Allah yang berkekurangan, artinya yang masih jauh dari keilmuan. Tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian, kita bisa memberikan, saling memberikan ya, dalam berpengalaman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah barangkali kita diberikan usia yang barangkali variatif ya. Ada barangkali di sini ada yang sampai 75, 80 ada, atau yang termuda mungkin sekitar 30 atau 35. Dan semuanya secara umum kita adalah dilahirkan sejak Islam sejak dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Namun Bapak Ibu sekalian, dari berbagai macam testimoni dan pengalaman, saya pernah ditanya ketika di usia 30 atau 40, apakah Anda sudah bisa merasakan nikmatnya Islam di dalam keseharian? Itu pertanyaan yang sangat mendalam dan sangat fundamental. Bapak Ibu sekalian, kalau pertanyaan itu diberikan kepada kita semua, apakah kita sudah bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya agama Islam, nikmatnya pedoman hidup Islam? Jawabannya barangkali Bapak Ibu sekalian ada pada diri kita masing-masing. Karena Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini masih ada orang Islam ya merasakan ada sedikit kepahitan di dalam menjalankan ibadah atau dia menjalankan perintah-perintah Allah. Satu sederhana sekali adalah, apakah ya sholat kita sudah memberikan kenikmatan? Itu juga menjadi pertanyaan besar juga buat kita. Kalau sholat kita sudah bisa memberikan kenikmatan di dalam kita, dalam pribadi kita, barangkali contoh sederhananya adalah kita tidak terburu-buru di dalam melaksanakan sholat.
Atau barangkali banyak saudara-saudara kita berbondong-bondong masuk ke dalam masjid, bahkan sampai tidak tertampung karena dia sudah merasakan nikmatnya di dalam sholat. Ini pertanyaan besar Bapak Ibu sekalian. Ya, dari sholat aja harusnya dia sudah bisa merasakan satu kenikmatan, satu keindahan, satu ketentraman. Satu contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita makan buah apel yang mahal, taruh yang 1 kilo 200 ribu, kita merasakan nikmatnya buah apel yang mahal itu. Ada barangkali makanan, sekarang ada kopi yang 1 gelas 1 juta, orang merasakan nikmat. Atau sering kuliner, ya, dengan berbagai macam hidang-hidangan, itu merasakan nikmat. Kalau saja Bapak Ibu sekalian, kita dengan hasil ciptaan Allah saja sudah bisa merasakan nikmat, logikanya kalau berkomunikasi dengan Allah, dia harus mendatangkan kenikmatan. Karena dia sebagai sumber daripada segala sumber. Kalau dengan makanannya saja kita bisa merasakan nikmat, apakah itu manis? Ya, berbagai macam manis Allah ciptakan. Manisnya jeruk beda dengan manisnya anggur. Manisnya anggur beda juga dengan manisnya kurma. Manisnya kurma beda juga dengan manisnya buah pepaya. Dari manis aja itu berbagai macam, ya, tergantung buahnya. Kalau buah-buah yang Allah ciptakan saja sudah bisa merasakan kenikmatan, logikanya Bapak Ibu sekalian, kita bisa menikmati, bisa merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di dalam sholat. Pertanyaan besarnya Bapak Ibu sekalian, termasuk kita adalah, sudahkah kita bisa mengkaji dalam sholat itu sendiri? Bapak Ibu sekalian, ya, bagus sambil jangan. Ada, saya berilustrasi dulu Bapak sekalian, ya. Ada sekitar 200 orang mendatangi, karena waktu itu ada air terjun yang besar. 200 orang itu, ya Bapak Ibu sekalian, dia bawa masing-masing, ada yang bawa dirigen, ada yang bawa ember, ya, macam-macam. Datang ke air terjun mau ambil air. Nah, ada satu Bapak Ibu sekalian, padahal air terjun itu besar. Ketika dia datang, dia bawa botol, ya, tapi botolnya tidak terisi. Botolnya tidak terisi Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia tidak terisi botolnya? Dia bawa botol ukuran yang 1,5 liter. Kan nggak masuk akal gitu Bapak sekalian. Tujuannya mau ambil air, ya, sumber airnya besar, dia bawa wadahnya, setelah 5 menit 10 menit dia keluar dari lokasi itu, tapi botolnya tidak penuh. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu sekalian? Kenapa orang ini bawa botol ukuran 1,5 liter di air terjun yang besar, tapi dia tidak mendapatkan air dalam botolnya? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Lupa dibuka. Sampai hari kiamat Bapak Ibu sekalian, ketika kita bawa botol, kalau tutupnya tidak dibuka, nggak akan terisi botol ini Bapak Ibu sekalian. Kita juga kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, dalam sholat atau dalam baca apapun, apa dengan baca bismillah, itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, maaf, hanya di sini, hanya di mulut. Nah ini ketika sholat niatnya udah benar, mau sholat,
tapi ketika Allahu Akbar, hati kita nggak dibuka. Kalaupun dibuka, Bapak Ibu sekalian, itu kecil. Jadi yang masuk, air itu sangat sedikit. Kalau tidak dibuka, lebih ekstrim lagi, nggak dapat apa-apa. Jadi banyak pertanyaan besar. Saya sudah sholat, saya sudah zikir, saya sudah baca Al-Quran, tapi kenapa hati ini masih gelisah? Tapi kenapa hati ini masih galau? Tapi kenapa hati ini masih gundah gelana? Ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang terjadi, wabil khusus pada diri kita masing-masing. Kalau saja kita seperti ini, bagaimana anak kita? Yang disuruh sholat aja susah. Kadang-kadang setengah berantem kita ngajak anak atau nyuruh anak sholat. Apalagi Bapak Ibu sekalian, sholatnya ketika sholat subuh. Wah, itu seperti kayak perang dunia ke-7 kali, Pak. Banyak yang bermasalah, orang tua dengan anaknya ngebangunin sholat subuh. Sampai kita pulang dari masjid, dianya masih tidur. Nah, ini juga yang kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Padahal Bapak Ibu sekalian, sholat komunikasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, amalan apapun ketika di dalam kubur dan seterusnya 9 tahapan itu ditentukan dengan kualitas sholat kita. Nah, kalau sholat kita tidak buka hati kita tidak mendapatkan seperti air tadi yang enggak banyak. Jangan lagi penuh, setengah juga tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi yang insya Allah kita akan buka. Kenapa bisa seperti itu? Ya, saya berilustrasi, banyak saudara-saudara kita atau kita, ya, menganggap Islam itu tidak sesuai dengan kata-kata rahmatan lil alamin. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu sekalian, jangan lagi buat orang lain. Orang tua aja kadang-kadang tidak menjadi rahmat buat anak-anaknya. Harusnya tidak seperti itu. Ya. Nih, Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah saya juga narasi. Cara pandang kita terhadap Islam ini kadang-kadang memang masih belum full gitu. Ya, jadi ada 3, si A, si B, si C. Ya. Menebak buah manggis. Kata si A, B, siapa bilang buah manggis itu manis? Nggak ada ceritanya buah manggis itu manis. Si A bilang begitu. Karena si A, dia merasakan. Si B nggak percaya, nggak bisa buah manggis itu manis. A nggak, saya merasakan pahitnya luar biasa. Itu si A bilang begitu. Jadi banyak orang terhadap Islam yang mengatakan seperti itu. Islam nggak ada enaknya. Sholatnya 5 waktu, apalagi sholat subuh, apalagi sholat isya sedang ngantuk-ngantuknya. Nah, banyak orang, ya, apalagi dia tidak berpengetahuan yang ini terhadap Islam, justru memandangnya adalah yang membebankan. Ada beban ketika dia masuk agama Islam atau menjadi seorang Muslim. Kata si B, A, kamu salah. Ya. Buah manggis itu manis. Cuma manisnya terkalahkan dengan pahit yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau ada si B mengatakan buah manggis itu seperti itu, ya, manis tapi pahitnya luar biasa, bisa masuk akal nggak, Pak? Bisa masuk akal nggak? Masuk akal. Karena apa? Dia sudah memakannya, ya, dan dia merasakan sebuah kepahitannya. Nah, banyak orang Islam di kita, ya, dia
Ya. Jadi Islam itu nikmat tapi banyakkan pahitnya ketimbang manisnya. Si C jawabannya A, B, kamu salah. Buah manggis itu adalah manisnya luar biasa. Saya juga merasakan 3 orang ini Bapak Ibu sekalian, si A, si B, si C sama-sama merasakan buah manggis. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Si A katakan buah manggis itu adalah pahit. Pertama, si A tidak tahu karakter buah manggis. Nggak tahu dia. Akhirnya ketemu buah manggis itu seperti kayak makan apel. Dimakan sama kulitnya. Ada nggak saudara kita terhadap Islam seperti itu? Ada. Nggak ada enaknya jadi Islam. Apalagi maaf ibu, bapak, buat seorang wanita pakai hijab sesuatu yang nggak mudah. Apalagi dia wanitanya cantik, ya, pintar, nggak mudah. Sholat aja nggak mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada seorang dia katakan buah manggis itu pahitnya luar biasa, masuk akal karena dia tidak tahu buah manggis karakternya, sehingga makannya langsung sama kulit-kulitnya, sama biji-bijinya. Si B, Bapak Ibu sekalian, dia merasakan manisnya sedikit, tapi pahitnya luar biasa. Dia tahu, ya, buah manggis, tapi tidak tahu cara makannya. Benar, dia nggak sama kulit-kulitnya dikupas, tapi dia nggak tahu cara makannya. Makannya akhirnya buah manggis kan isinya dagingnya dengan bijinya lebih banyak bijinya. Dia makan isi sama biji-bijinya. Pahit nggak Bapak Ibu sekalian? Pahit. Nah banyak saudara-saudara kita terhadap Islam juga seperti itu. Kalau si C, Bapak Ibu sekalian, dia tahu karakter buah manggis, yang kedua tahu cara memakan buah manggis, sehingga mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah ini 3 ini mewakili dari masing-masing saudara kita yang muslimah, ya, yang dia kembali lagi adalah latar belakang pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Kalau kita nggak tahu caranya, berat Bapak Ibu sekalian. Yang sayangnya Bapak Ibu sekalian, sholat ini harusnya kita udah tuntas. Kalau sholat itu merasakan kenikmatan Bapak Ibu sekalian, mungkin ya mendekati para salafus soleh. Kalau ke Rasul sahabat berat lah. Nggak bisa. Kalau ada orang Bapak Ibu sekalian dia mau makan aja harus ke Bandung, menandakan bahwa dia merasakan kenikmatan. Itu urusan perut Bapak Ibu sekalian. Urusan lidah, kenikmatan itu cuma sampai lidah, setelah tenggorokan selesai. Tapi orang rela mengantri berjam-jam. Padahal Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita merasakan sebuah ketentraman, sebuah kebahagiaan, ketika berkomunikasi dengan Allah di waktu sholat, tidak ada batasnya Bapak Ibu sekalian. Karena kita belum tahu caranya, dan kita harus tahu caranya dan harus belajar. Harus belajar. Jangan sampai nanti kita seperti si A dan si B. Kalau sholat ini merasakan kenikmatan penuh manis ini Bapak sekalian. Jadi Rasulullah itu wajar kalau dia sholat berlama-lama merasakan sebuah kenikmatan di dalam hatinya, sebuah ketentraman, dan tidak ada kenikmatan semua yang ada di muka bumi ini kecuali ketika dia dekat dengan Allah dan dia berkomunikasi dengan Allah. Hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun. Dan itu ada dalam sholat Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi sebuah evaluasi kita bersama,
Ya, bagaimana sholat bisa memberikan solusi, bisa merasakan kalah semua, masakan apapun kalah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, rohani kita butuh makanan, butuh konsumsi lebih daripada perut, lebih daripada mulut. Apa? Ya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah dalam bentuk menjalankan perintah Allah, ya, dalam bentuk selalu ingat kepada Allah dengan zikir kepada Allah hati ini. Itu yang akan menjadikan sebuah ketenangan, ketentraman. Karena Bapak Ibu sekalian, kita belum bisa membedakan mana ketentraman, mana ketenangan. Ya, padahal janji Allah kalau dizikir pada Allah itu akan tenang. Tenang itu di atas segala-galanya dalam kondisi apapun. Contoh sederhana Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita udah punya rumah besar 2 tingkat. Ya, uang banyak, mobil ada. Logikanya orang di luar rumah akan mengatakan, wah bapak ini enak, rumahnya besar, mobilnya 3, ya, penghasilannya besar, sepertinya tenang bapak ini, sudah tidak bisa memikirkan lagi. Nah, nggak taunya ada masalah, masalahnya mungkin terhadap anak. Ketika anak bermasalah, tenang nggak sih bapak itu? Nggak tenang. Atau istrinya bermasalah atau sebaliknya, tenang nggak? Nggak tenang. Nggak tenang Bapak Ibu sekalian. Kalau dia tidak benar-benar mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, nggak tenang. Jadi ketenangan itu adalah diukur dengan sejauh mana kedekatannya dengan Allah SWT dan sejauh mana dia selalu mengucapkan asma-asma Allah SWT dalam bentuk semua perintahnya dan meninggalkan sebuah larangannya dalam dimensi yang luas. Satu contoh sederhana, Nabi Allah Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, dia bukan menghadapi dengan masalah anak, dia bukan menghadapi dengan masalah makanan atau yang lain. Dia bertemu dengan masalah besar hidup dan mati karena dia dibakar. Dalam kondisi dibakar Bapak Ibu sekalian, ketika dia benar-benar dekat dengan Allah, nggak gusar. Padahal di situ adalah hidup dan mati. Tapi karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada tenang. Padahal di situ adalah masalahnya nyawa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus banyak sharing lagi, harus banyak berbagi lagi, ya. Bagaimana itu bisa mendatangkan ketenangan sendiri. Nah, padahal bekal sholat itu akan dibawa ketika kita ada di alam kubur. Nah, sementara ibaratnya dalam kubur itu adalah kita botol ini harus penuh, tapi botolnya kosong, nggak ada isinya. Sementara dalam kubur itu harus ada isinya, harus ada nilainya. Ketika selesai semuanya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ada salah satu salafus saleh. Jadi dia khusyuknya bukan ketika salat, ketika wudu pun dia sudah khusyuk. Maaf Bapak Ibu sekalian, kita mengalami bagaimana kita salat mau menikmati, wudunya aja kadang-kadang ya tidak rapi, buru-buru. Kadang-kadang kakinya mukanya udah atau belum gitu kan. Jadi diukur
salafus soleh itu sampai wudunya pun dia benar-benar hati-hati, benar-benar fokus, benar-benar dia sadari, bukan cuma asal wudu. Kalau wudunya aja asal, barangkali di sholatnya juga nanti akan asal. Gerakannya oke, lidahnya oke baca, tapi hatinya belum oke. Kita ingin gerakan dari wudunya, gerakan lidah sampai kepada hati kita, sampai harus bergetar. Kita nggak pernah akan bergetar mendengar ayat-ayat Allah. Saya punya guru ketika saya SD, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak mengalami karena saya sama dia kelas 2 SD, tapi masih kecil. Beliau adalah salah satu imam Masjid Al-Ittihad di Tangerang, Masjid Agung yang pertama. Beliau seorang khatib. Sekitar tahun 70-an sampai 70 sampai sekitar 77. Itu diceritakan kalau guru agama saya ini waktu di SD, dia sering suka pingsan Bapak Ibu sekalian kalau jadi khatib. Artinya nggak sadar. Bukan saking ininya, bukan pingsan, saking apanya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang benar-benar baper gitu ketika membaca ayat-ayat Quran. Sampai seperti itu. Jadi belum diucapkan, dia sudah bisa merasakan. Jadi wajar kalau para salafus saleh itu kalau diikutin dengan nangis sangat dengan suara itu benar-benar nggak bisa sholat. Kalau kita mau ikutin, karena memang hati ini benar-benar sudah dekat dan sudah merasakan. Nah itu guru saya seperti itu. Kalau dia jadi khotib, seringnya nggak tuntas atau lama sebenarnya gitu. Baru dia nunggu itu lagi, baru terusin lagi. Nah ini kalau sampai ke situ sih itu luar biasa. Tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian, dalam sholat ini kita sadari apa yang kita baca, kita rasakan. Bapak-bapak Ibu sekalian, jangan lagi sholat Bapak Ibu sekalian. Bapak kalau sering ke Glodok, ya itu banyak toko-toko orang Chinese, ya. Rame, dari buka jam 8 sampai jam 4 itu bisa itu rame itu. Sampai Bapak Ibu sekalian yang punya tokonya itu makan aja nggak sempet. Akhirnya dia makan Bapak Ibu sekalian. Makannya sambil ngelayanin. Kira-kira makannya enak nggak itu? Nggak enak. Pak Agus lagi makan enak-enak di rumah. Dibeliin sate yang luar biasa rasanya. Pas makan, di depan ada tamu. Mau diajak makan sedikit, cuma 1-2 orang, ya nggak diajak, ya nggak enak juga. Selera tuh hilang tuh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Dia lagi makan enak, pikirannya ke tamu, ke temannya. Itu makanan bukan makanan yang gak enak, tapi pikirannya sudah berbagi. Hilang selera. Contoh sederhana lagi, ya bapak lagi makan enak-enak disediain sama istri tercinta. Tiba-tiba istri ngomongnya sedikit nyelkit gitu pak. Gimana bapak-bapak ibu? Hilang tuh selera tuh. Ya. Bukan makanannya yang gak enak Bapak Ibu sekalian. Ada kata-kata yang mengganggu pikiran dan hatinya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian ketika kita sholat, hati ini gak fokus. Apalagi ada janji. Makanya disunahkan kalau orang lapar, kalau bisa makan dulu. Karena apa? Akan mengganggu.
nggak akan mengganggu. Atau misalkan dia mau buang hajat, selesaikan dulu yang prinsip-prinsip itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang nggak fokus Bapak Ibu sekalian karena memang ya kita butuh sharing ini, butuh belajar sama-sama agar kita bisa mendapatkan satu kenikmatan, ya, satu sebuah ketentraman, kebahagiaan di dalam melaksanakan sholat. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, ya, kita nggak mau seperti si A si B, ya, yang dia makan buah manggis. Nah, bahkan saya juga punya pengalaman, saya punya teman dari kecil ibtidaiyah, ya, sanawiyahnya di pesantren Darul Rahman, sampai aliyah, sampai dia ikut Lipia S1. Setelah dia ngajar dalam satu perguruan tinggi di Jakarta, dia ketemu dengan komunitas-komunitas. Yang pertanyaan itu atau pengalaman itu Bapak Ibu sekalian, yang bikin terkaget-kaget saya. Dia katakan begini, saya ini merasakan atau menjadi orang Islam ini adalah belum lama. Kan kaget saya. Itu cerita itu sekitar tahun 2000-an. Dia sudah ngajar, ya, dia selesai Lipia, dia ngajar. Saya bilang, Ustadz, kok bisa begitu Ustadz? Ustadz kan dari diniyah, sanawiyah, pesantren, Lipia 6 tahun. Kok bisa begitu? Iya, saya merasakannya baru sekarang menjadi orang Islam. Kalau kemarin cuma keilmuan, cuma teori, nggak pernah saya praktekkan, nggak pernah saya kaji. Nah, akhirnya saya menjadi pertanyaan besar saya, kalau dia saja ilmunya sudah seperti itu, baru merasakan gimana saya? Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, yang perlu kita belajar sama-sama, sharing lagi, ya, agar kita sholat bukan cuma sekedar sholat, tapi sholat yang bisa membawa pengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah, para sahabat, tabiin terus kepada salafus saleh. Dia benar-benar sholatnya itu bisa benar-benar meresap kepada hati, kepada lisan, kepada mata, kepada pikiran. Semua membentuk. Ya, dia larut sholat itu di dalam keseharian. Jadi wajar Bapak Ibu sekalian, ya, kata Rasulullah, kalau sholatnya benar, insya Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita belajar sama-sama. Ya, belajar, hadirkan hati di dalam sholat terus. Karena nanti Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang dalam sholat aja nggak ingat Allah full, gimana ketika sakaratul maut? Gimana ketika kita koma di ruang ICU? Nggak ada lagi kecuali dia dengan Allah. Kalau hati ini nggak dilatih, kita khawatir. Bagaimana di alam kubur sendirian? Jadi itu Bapak Ibu, hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa kita harus ingat dan tidak putus-putus dengan kalimat Allah, dengan asma Allah? Karena kita cepat atau lambat akan menghadapi kesendirian yang di situ hanya ada kita dengan Allah, artinya dengan rahmat Allah. Nggak ada lagi. Makanya waktu sholat pelatihan sholat jenazah menarik juga itu. Dia bilang, Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman. Ketika kita ada saudara atau orang tua, kalau menurut dokter itu memang sudah tidak bisa atau sudah nggak mungkin dengan medis, nggak usah dipaksakan di ruang ICU, cuma dengan alat aja. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ketika sudah di ruang ICU, kita nggak bisa nemenin, mendekati dia. Padahal itu di masa saat-saat kritis. Lebih baik udah tanya dokter, dok gimana? Udah, talkin aja terus, dibimbing.
dibimbing. Itu saran Ustadz itu saya bilang menarik juga. Kadang-kadang memang di satu sisi kita maksain gitu kan. Padahal di situ adalah saat-saat terakhir buat seorang manusia atau keluarga kita ketika menjelang itu adalah perlu bimbingan. Kalau dia bagus enggak ada masalah, dia akan terus. Kalau sudah terbiasa, yang repotnya adalah yang pas-pasan. Dan kita juga perlu juga dibimbing, diingatkan seperti itu karena dalam sakaratul maut itu adalah setan akan selalu menggoda kita. Akan selalu menggoda kita agar kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlunya kita hari-hari, detik, menit, detik itu adalah dengan ingat Allah ketika sakaratul maut, kita ingat selalu Allah Subhanahu wa taala. Godaan setan itu akan mempengaruhi. Nah, kembali ke Bapak Ibu sekalian. Jadi, sudah sejauh mana kembali kepada kita, ya, apakah masih seperti si B dan si C? Nah, kita ingin, ya, Islam yang kita yakini sejak kita lahir sampai sekarang, dia membawa manfaat yang besar buat kita. Wabil khusus manfaat ketika yaumil qiyamah nanti. Dia akan punya manfaat buat keluarga kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, buat tetangga kita. Semuanya. Dan manfaat itu Bapak Ibu sekalian adalah baik di dunia maupun di akhirat. Itu manfaat yang sangat luar biasa. Nah, sudah cukup. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ya. Yang saya katakan, saya bukan ustadz, hanya sharing dari berbagai macam testimoni dan pengalaman, ya, yang perlu kita belajar sama-sama bagaimana, ya, kita bisa menghadirkan Allah di hati kita. Allah selalu hadir di hati kita. Jangan putus-putus. Satu contoh sederhana, kita baca bismillah aja. Lisannya baca bismillahirrahmanirrahim, tapi kadang-kadang hati ini nggak nyangkut gitu. Ya. Kalau misalkan mobil gandengan, ya, mobilnya di depan udah hidup, di belakangnya ada yang tapi kalau nggak nyantol, nggak ada cantolan, nggak ke bawah nih Bapak Ibu sekalian. Di belakang nggak akan ke bawah karena nggak ada cantolan, nggak ada pengaitnya, nggak ada media yang bisa membawa barang di belakangnya. Begitu juga ketika kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati ini tidak dihadirkan, akhirnya hampa, dia tidak bermakna. Seperti juga kalau kita assalamualaikum, maaf, ya, apakah sudah kita benar-benar niatkan untuk mendoakan saudara kita, sampai menghadirkan kita, sampai benar-benar kita connect dengan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam hati kita benar-benar niat mendoakan. Nah, itu juga Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita juga belum sampai itu. Karena sudah terbiasa dianggapnya di salam ada salam biasa aja. Padahal Bapak Ibu sekalian, itu doa yang sangat luar biasa. Jadi ada orang yang salam itu kita sambut benar, dia telah mendoakan kita. Dan kita balas juga dengan kehadiran hati. Ya, dengan hati yang benar-benar connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau urusan salam aja seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya, apalagi di dalam sholat. Jadikanlah sholat ini adalah sebuah taman yang indah. Jadikanlah sholat sebagai media yang bisa membahagiakan kita. Jadikanlah ketika sholat itu adalah masalah selesai. Paling tidak kita bisa mengendalikan masalah-masalah yang ada. Kita nggak akan jadi baperan ketika tergerus dengan masalah kita yang ada. Terbentengi. Ya, karena apa? Hatinya benar-benar dia hadir. Nah, ada satu lagi nih di terakhir. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pameran besar. Pameran besar internasional, ya, pelukis-pelukis yang luar biasa. Si peserta pertama dia melukis indahnya lautan. Pelukis kedua indahnya bunga-bunga taman.
yang ketiga gunung. Semuanya itu adalah keindahan. Apakah ada mobil, gedung, segala macam dia lukis. Ada satu lukisan Bapak Ibu sekalian yang mempertanyakan peserta dan panitianya dan tim juri. Lukisan itu adalah di pantai, ada badai hitam, nggak kelihatan, tapi ada batu Bapak Ibu sekalian. Batu, berlubang batu itu, di tengahnya ada burung, ada anak burung. Jadi gelap, pantai gelap, ada batu, lubang, di lubang itu ada anak burung. Dan anak burungnya itu menggambarkan anak burung itu hidup. Ditanya sama jurinya, kepada pelukisnya, kenapa Anda melukis seperti ini? Ya. Kalau yang lain keindahan semua. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian alasannya. Kepada juri dia bilang, ya, keindahan-keindahan itu ya adalah sifatnya fata morgana. Dan hilang indahnya tinggal galaunya, tinggal sengsaranya, tinggal gundah gulananya. Indahnya hilang. Karena gini Bapak Ibu sekalian, ada orang yang kalau sudah kesana enak tenang, dia healing segala macam, pulangnya ruwet lagi di rumah. Besoknya minggu depan healing lagi. Pulangnya ruwet lagi. Itu seperti itu kan. Manusia kan seperti itu. Nah, lukisan ini menandakan orang, jadi burung itu Bapak Ibu sekalian adalah ibarat hati. Ya. Batu besar, dia tempat berpijak, ya. Hati itu hidup. Dan gelap gulita itu kondisi. Kondisi yang mencekam, kondisi yang benar-benar tidak mengenakan istilahnya ya. Kondisi yang luar biasa. Dalam kondisi yang badai, ya, terus juga angin kencang, terus juga petir segala macam, tapi dia tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Burung itu tetap tenang, burung itu tetap bisa hidup, walaupun di luar mencekam yang sangat luar biasa. Itu makna dari sebuah lukisan. Inilah kehidupan. Dia bilang gitu. Orang yang hidup, kalau hatinya juga hidup, kondisi apapun akan tidak mempengaruhi kondisi hati. Dalam makna lukisan itu sendiri. Ya. Tetapi ketika keindahan-keindahan yang ada, ya, kalau hatinya adalah dia tidak hidup, barangkali bukan kenikmatan atau kebahagiaan ketentraman, tapi sebaliknya. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian, sekedar mengisi kekosongan waktu, ya. Tidak ada rotan, akar pun jadi, tidak ada akar, tali plastik pun jadi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau pada kesempatan di subuh hari ini saya sudah bisa berbicara di sini dalam rangka bukan karena sebagai Ustadz, tapi mengisi kekosongan waktu dan saling sharing di antara kita, masih sama-sama belajar untuk bisa memperbaiki kualitas sholat kita, untuk bisa menyemangati kita bersama-sama dalam rangka untuk bisa mendapatkan satu kenikmatan sebagai seorang muslim, ketentraman, dan kita ketika menghadap Allah SWT, ya, kita bisa membawa bekal yang sangat luar biasa, yaitu amal-amal soleh yang dibungkus dengan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lain. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.